Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaida Zulfa dengan NIM B1A22017. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen semester 2 di Universitas Al-Ghifari. Video ini merupakan praktek ceramah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 yang diampu oleh Bapak Ahmad Mudakir, STH.IMAG. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, yang diantaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita yang patut kita contoh ilmu, akhlak serta agamanya, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya terang benderang, yakni dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul tentang perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting. Sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat, kita bisa menyatakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan yang erat dengannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Shadaqallahul adzim. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat sebagai salah satu perintah Allah yang harus dilaksanakan. Selain itu, terdapat juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tata cara ibadah sholat, seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Rasulullah SAW pun bersabda lagi yang berbunyi, "Sholat itu seperti sebuah tiang dalam agama." Nah, hal ini diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak akan bisa berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sakit pun harus melaksanakan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata kepada manusia, "Jikalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak." Hal ini membuktikan begitu besar pahala dari mengerjakan sholat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maun ayat 4-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak melaksanakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain pun akan ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan yang lain pun akan ikut buruk. Sebaiknya sholat dilaksanakan dengan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan untuk di rumah. Selain itu, sholat juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi individu dan masyarakat. Melaksanakan sholat secara rutin dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat persaudaraan umat muslim. Maka dari itu, marilah kita selalu menjaga kekualitasan sholat kita untuk melaksanakannya dengan khusyuk serta berusaha meningkatkan pemahaman atau penghayatan kita terhadap ibadah ini. Mau sesibuk apapun kita di dunia, jangan sampai meninggalkan sholat. Semoga kita menjadi hamba yang taat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan serta kekhilafannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari
saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.